Apa iya sih? Mana ada sih laki-laki atau seorang suami yang membiarkan istrinya menikah lagi? Gitu. Maksudnya kok untuk aku sendiri jadi berpikir, masa iya sih anak aku sampai mau menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sebagai laki-laki. Dia kok apa sih yang dia cari gitu loh. Maksudnya Raffi, apa yang dicari dari Vina sampai dia bisa menerima semuanya gitu dari Vina. Hello K-Zoners, welcome to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah hal yang tak biasa. Karena biasanya kalau ngomongin soal poligami cerita itu banyak. Tapi pernah gak sih kalian dengar cerita tentang poliandri gitu? Hal yang mungkin tidak banyak atau justru ini sebenarnya terjadi di Indonesia. Di samping saya sudah hadir senior, artis senior. Saya panggilnya apa ini? Boleh kakak atau kakak aja ya? Kayak Kak Firda Razak. Iya. Dan ada pengacara Mas Rangga Hadi Putra. Halo, gitu. salam. Saya panggilnya Mas Rangga dan Kak Firda. Iya. Gimana Kak Firda? Jadi buat Gen Z mungkin kalau Kak Firda artis senior dulu ini menghiasi layar kaca hampir tiap hari ya. Iya. FTV, sinetron, menemani masa muda saya, ketahuan kan umur gitu. Oke, kemarin sempat melaporkan ke polisi akan sebuah kasus ya, bisa dibilang kasus juga, ini menimpa dari putra dari Mbak Firda sendiri kayak gitu kan. Tapi saya penasaran sebenarnya, ketemunya tuh tahun berapa? Terus apakah benar gitu bahwa ternyata boleh sebut nama mungkin menantu? Boleh. Mbak Vina ini sudah pernah menikah atau mendua sebenarnya kayak gitu. Jadi menurut cerita dari Raffi sendiri, mereka berkenalan dari tahun 2017. Ya, jadi Vina itu seorang janda, anak satu, sama 3 tahun. Jadi kan mereka menikah itu tahun 2020. Artinya sama 3 tahun punya hubungan pacaran dulu lah gitu ya, untuk saling mengenal. Nah, Raffi juga menganggap anaknya dari Vina, anak Vina itu juga ya seperti anaknya, seperti membiayai sekolahnya, yang suka pindah-pindah. Jadi ya kita anggap itu masa perkenalan. Tapi proses dari pacaran ke dia menikah itu ya ada lah. Jadi prosesnya bukan yang buru-buru kayak orang harus dipaksa untuk nikah. Seperti ceritanya dia. Yang kemarin kita dengar di salah satu podcast, dia bilang katanya kayak seakan-akan dia dipaksa nikah karena dia harus berbalas budi lah kayak gitu kan. Jadi enggak, jadi mereka tuh ada proses pacarannya 3 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Ya kan, menikah tahun 2020 sampai 2026, sampai sekarang ini masih statusnya menikah, masih istri sah dari Raffi gitu. Tapi nggak lama masuk tahun 2026 kita tuh menerima foto dan video bahwa Vina menikah lagi sama laki-laki lain gitu. Padahal dia masih terikat pernikahan sama Raffi. Nggak izin juga pasti dong? Ya nggak mungkin lah kalau ya. Sekarang gini, kita pakai logika aja ya. Kalau misalnya seandainya kita punya pasangan ya, apa iya sih kita mengetahui dia menikah lagi atau dia berselingkuh lah gitu, kita mau diam-diam aja gitu kan? Ya kayaknya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa menerima seperti itu, tapi kalau misalnya aku sih nggak kebayang itu Raffi bisa seperti itu ya. Yang seperti juga Vina mengatakan bahwa Raffi tahu kok tentang pernikahan itu. Sekarang aku pengen balik nanya gitu loh. Apa iya sih, mana ada sih laki-laki atau seorang suami yang membiarkan istrinya menikah lagi gitu. Maksudnya kok untuk aku sendiri jadi berpikir, masa iya sih anak aku sampai mau menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sebagai laki-laki. Dia kok apa sih yang dia cari gitu loh. Maksudnya Raffi, apa yang dicari dari Vina sampai dia bisa menerima semuanya gitu dari Vina. Karena kita bukan dari keluarga yang acuh tak acuh ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari mungkin keponakan atau saudara kita yang kesusahan, kalau misalnya Raffi mungkin dalam keadaan kesusahan keuangan, mungkin dia kalau misalnya dia ngomong sama ya akulah orang tuanya, dia ngomong mungkin sama tantenya kan bisa bantu.
nggak sampai harus merendahkan dirinya sebagai seorang laki-laki sampai dia mau membiarkan istrinya menikah lagi sama laki-laki lain. Berarti itu taunya ada yang ngirim foto atau tahu dari medsos gitu? Jadi ada yang kirim foto ke adiknya Raffi, ke adik Raffi. Proses ijab kabul lagi Iya, foto pernikahan? Iya, foto pernikahan. Oke. Nah, untuk adiknya Raffi itu mau kasih tahu ke Raffi juga dia mereka kasak-kusuk dulu nih adik-adiknya, nggak langsung mau ngasih tahu ke Raffi gitu. Wah, kita kasih tahu ke mama dulu kali ya. Tapi lihat dulu moodnya mama seperti apa, lagi enak nggak gitu kan, jangan sampai nanti mama pingsan dengar ceritanya. Udah, itu perlu waktu juga mereka nanya ya, Ma ngasih lihat itu foto, Ma ini ada foto begini-gini. Ya sempet sih, sempet gitu juga sih, shock lah ya. Pingsan tante? Ya 3 hari lah ya, maksudnya nggak mau ini, pokoknya mata bengkak ya, pasti ekspresi emosi kita udah yang namanya mendapatkan hal itu ya. Loh, ini kan mantu gitu loh, maksudnya ini kan mantu aku, kok ini menikahnya sama orang lain, bukannya dia masih istri dari anak aku gitu. Nah itu ya aku perlu waktu juga, aku 3 hari benar-benar aku yang sampai bagaimana cara aku menyampaikan ke anak aku. Aku aja mendapatkan foto ini, yang melihat foto ini aja aku sakit. Sakit hati aku. Jadi kita cari waktu lagi, kita ngobrol sama adik-adiknya, ayo kita cari waktu yang enak, kita ngomong sama kakak, kita kasih lihat fotonya ini, gitu. Terus akhirnya benar seperti dugaan kita gitu loh, pas dikasih tahu Raffi tangannya gemeter. Iya gitu. Terus ya dia diam, ya udah aku langsung jauh deh dari kamu ngeliat ekspresi kalau dia nangis atau gimana gitu, karena sakitnya anak-anak aku pasti sakitnya orang tua juga. Ya ibu kan? lah ya, iya, yang melahirkan itu. Ketika masih perkenalan itu biasanya kan naluri ibu tuh kuat gitu, udah ada tanda-tanda red flag nggak sih tante? Jadi begini, waktu pertama kali dia datang ke rumah 2017 ini berhijab, setiap datang minta sholat. Pinjem mukena mau sholat, pegang Al-Quran, ngaji. Bayangan ini, oh ini wanita soleha, ya kan? Walaupun emang tahu sih, loh ini kok beda sama dulu kan Raffi juga punya pacar dong. Pacarnya maksudnya yang maksudnya inilah ya sama Raffi ya, pendidikannya yang kita tahu, ada pekerjaannya juga yang sama Raffi. Yang ini kok polos, tapi udah agamanya baik. Jadi ngeliatnya ke situnya kan. Ya sudahlah, kalau namanya anak happy ya kan, yang menjalankan pernikahan kan anak nih, bukan kita kan. Jadi kalau misalnya emang itu udah keputusannya, ya udah terserah dia. Dia datang terus main ke rumah, nginap ke rumah, bawa anaknya. Nah itu kalau misalnya itu nggak ada penolakan dari tante ketika nggak tahu soal ada. Itu justru kalau bisa kemana-mana, ini aku anggap cucu aku, anaknya dia yang bukan anaknya dari Raffi, aku anggap cucu aku. Aku beliin mainan, beliin semua kebutuhan anak-anak aku beliin. Kita jalan-jalan. Ini sebelum ada anaknya Raffi yang kedua, hasil yang pernikahan mereka ya. Jadi itu sering dibawa ke rumah gitu loh. Oke. Baru selama pernikahan juga nggak ada tanda-tanda aneh? Nggak ada. Ya itu coba wanita solehah di depan kita tuh, pokoknya dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah wanita soleha yang selalu sholatnya nggak pernah telat, yang kayak gitu. Jadi ya namanya juga, makanya gini, aku tuh kaget waktu dia bilang aku adalah tipe mertua yang selalu ikut campur. Aku nggak tahu, nanya juga enggak pekerjaannya nih perempuan apa. Aku nggak pernah tahu, nggak pernah. Ada statement dari Vina mengatakan tante suka ikut campur. Iya, dia selalu setiap podcast, setiap dia muncul, dia pasti bilang, ini ibunya nih adalah selalu ikut campur, mertua yang selalu ikut campur. Makanya aku bertanya, yang mana yang aku ikut campur? Aku nggak pernah ada waktu, karena aku sendiri sibuk. Aku punya 5 anak, aku punya 35 ekor kucing. Ya iya kan, yang semuanya aku harus ngurusin mereka. Aku punya kehidupan sendiri gitu loh, kesibukan sendiri. Nggak mungkin aku mau ngotak-ngatik kehidupan anak-anak aku gitu, yang mereka udah besar-besar, udah dewasa. Nggak perlu lagi aku harus dikte apa segala macem gitu kan. Aku tuh tipe orang yang itu keputusan kamu. Kalau kamu happy, jalanin. Kalau bisa kamu membutuhkan mama untuk berbagi cerita, oke, sini gitu. Tapi bukannya kamu harus begini, kamu enggak. Karena mendingan ngurusin grooming kucing ya gitu. Cat lover nih. Iya, cat lover. Iya. Kayak gitu. Dan ya tadi selama pernikahan juga dari Mas Raffi nggak pernah cerita ada yang salah di rumah tangganya ya, cerita masalah-masalah juga. Raffi itu modelnya orang yang sangat tertutup. Jadi gitu. Jadi gini, kalau misalnya
kembali lagi dengan podcastnya Vina ya. Kalau misalnya dia akhirnya membuka aibnya, membuka jati dirinya dia, itu membuat kita kemarin nonton juga emang ternganga-nganga. Oh ternyata, jadi begitu. Ada sisi lain yang nggak kelihatan selama ini. Iya, nggak kelihatan karena kita tidak mengetahui hal itu. Karena gini, menurut aku Raffi sudah sedemikian rupa menutup aibnya si Vina. Karena mungkin dia masih menganggap istri ya Raffi kan, dan itu Vina itu adalah ibu dari anaknya, ya kan. Raffi tidak mau membuka aibnya Vina, nggak ada salahnya juga kalau memang itu pendirian Raffi ya, prinsipnya Raffi tidak mau memberitahukan siapa Vina ini, pekerjaannya apa gitu. Tapi waktu di podcast dia membuka aibnya sendiri gitu, sampai aku yang begini, oh dia ternyata begitu. Tapi apakah dia tidak berpikir dengan masa depan anak-anaknya kelak? Ya kan, ketika ibunya menyatakan bahwa ini aku adalah seorang mami, aku adalah begini, ketemunya begini begitu gitu kan, itu ya hal itu mungkin Raffi nggak mau buka justru tadinya. Dibuka sendiri. Dia buka sendiri. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes, all the vibes you need.